Baik, terima kasih Pak Ikram Jamil. Nah, menurut sebuah catatan semasa hidupnya Almarhum Tenas Effendi itu menghasilkan sekurang-kurangnya 120-an judul buku, Pak ya. Banyak sekali ya. Banyak sekali, Pak. Kemudian ada puluhan naskah drama, lalu ratusan makalah yang telah dibentangkan baik di nasional, internasional, dan di daerah tentunya. Kemudian puluhan lukisan juga, dan desain-desain motif dan ukiran, begitu Pak. Nah, dari pengamatan Pak Al barangkali yang dekatlah dengan almarhum, begitu banyak karyanya itu, ada tidak tema-tema tertentu yang diasyiki atau digelutinya, yang kontinuitas dia menggeluti tema itu? Dari semua karya budaya yang dihasilkan oleh Pak Tenas, saya pribadi melihat bahwa tema yang paling diasyiki oleh Pak Tenas itu, yang katakanlah yang paling menggelisahkan dia, ialah tema perubahan yang berlaku, perubahan sosial budaya yang berlaku tanpa patokan nilai. Maka misalnya di dalam lukisan Pak Tenas Effendi, kita menyaksikan dari lukisannya itu apa ya, romantik ya, lukisannya banyak menggambarkan alam kampung, dan itu terasa amat kontras dengan perubahan deras di Riau ini khususnya, di alam lain pada umumnya, dalam bentuk kecenderungan meninggalkan kampung dengan segala pengertian dan maknanya. Jadi Pak Tenas seolah-olah berkarya mengingatkan kepada kita, karya-karya Pak Tenas itu menjadi semacam peringatan pada kita bahwa di dalam perubahan seharusnya tidak meninggalkan yang sudah ada, tapi justru memperbaiki yang sudah ada. Dalam hal itulah saya teringat kepada salah satu cerpen Pak Haji Taufik Ikram Jamil ini, yang berkisah tentang sebuah rumah tangga, si suaminya suka dengan bunga-bunga, kontras sekali kan dengan itu, dengan laki-laki ya. Suaminya suka bunga-bunga, lalu rumput-rumput liar termasuk lalang itu dia tebas. Tapi si istrinya bersekukuh agar ini satu pohon lalang ini, satu rumput lalang ini jangan ditebas. Ngarang, kalau batang tumbuhnya namanya Taufik Ikram Jamil. Ngarang mengatakan, bertanya, dan itu pertanyaan itu menurut saya sangat relevan sampai kini. Kenapa yang baru harus meniadakan yang lama? Kenapa bunga-bunga ditanam untuk memperindah halaman, sementara lalang yang sudah ada di situ sejak lama harus ditebas untuk kehadiran bunga-bunga, harus dihilangkan. Saya melihat ada persambungan antara tema-tema peringatan yang disampaikan oleh Pak Tenas dengan karya modern yang ditulis oleh Taufik Ikram Jamil. Itu satu contoh ya, bahwa yang baru tidak harus meniadakan yang lama. Nah, Pak Tenas Effendi terus-menerus mengingatkan kepada kita tentang hal itu. Jadi Pak Tenas menandai ada, sama juga ada kehilangan, seperti kita kehilangan dulu. Pak Tenas menandai ini terancam akan hilang, karena itu yang hilang ini dia maknakan supaya dia terhindar dari kehilangan. Jadi pusaran tema Pak Tenas itu ialah dia menolak peniadaan, ya, menolak pada peniadaan. Kalau begitu Pak Tenas ini seorang
eksistensialis, ya, seorang dalam beberapa pengertian Partai Nas itu mengedepankan mengedepankan hal ini. Ini eksistensi. Ini mesti eksis karena dia pernah ada dalam sejarah, maka dia akan dizolimi apabila dia dibuang. Yang di pinggir, di tepi-tepi, dia tarik ke tengah. Supaya kita yang berada di tengah ini tahu diri juga. Kadang-kadang seringkali juga bahwa apa yang sebenarnya bagi kita anggap sebagai sesuatu yang baru, rupanya sudah pernah ada juga di masa lampau. Jadi kadang-kadang keangkuhan modernisasi pada diri kita menyebabkan kita dengan sombong mengatakan ini baru, sebenarnya ini baru. Tapi kalau kita mau sedikit saja membalik-balik sejarah yang barangkali ditimbun oleh daun-daun kering gitu ya, kita balik-balik itu, maka kita menemukan sesuatu. Nah, dalam hal ini juga saya amat sepakat dengan Taufik Ikram Jamil ketika satu kali dia mengingatkan seorang profesor yang mengatakan, profesor, apa yang kamu tidak ketahui jangan anggap itu tidak ada, ya. Jadi jangan karena kita tidak tahu itu lalu kita menganggap hal itu sebagai tidak ada, ya. Itu dia. Saya kira ini bukan forumnya untuk menyebut siapa nama profesor terkenal itu, ya. Menarik sekali ya. Jadi tidak banyak, sangat sulit kita temukan seperti sosok Ayahanda Filosofi ini. Jadi tadi Bang Al mengatakan bahwa menarik yang di tepi-tepi ke tengah, sehingga yang di tengah tidak merasa dia paling besar dan sebagainya. Ini sangat sulit sekali, apalagi di alam sekarang ini. Mungkin Pak Taufik ingin mengomentari tentang hal ini. Ya, di sisi lain, bagi saya, karya Partai Nasdem ini karya modern. Jadi kalau kita melihat puncak-puncak sastra Melayu, misalnya kita telah lama melihat puncak itu Raja Haji, puncak. Sutartika Sumbari puncak, Tenas Effendi juga puncak, Rida Klian puncak. Dan kita bisa lihat ini dari perspektif itu. Raja Haji, kepuncakan itu ditandai ketika dia mengadopsi semua pemikiran-pemikiran, terutama melanjutkan Islam dan karya-karyanya. Ya sebetulnya Gurindam Doba itu bentuknya itu tidak baru. Kalau kita lihat pepatah titik di kampung-kampung itu bentuk. Tapi kita menganggap itu baru. Tapi itu posisi Raja Haji. Kemudian kalau kita lihat Sutartika Sumbari, dia karya-karyanya itu diilhami oleh karya-karya Melayu lama. Kemudian yang sebelumnya dia lihat dari barat dulu, kemudian dia jauh ke lama, kemudian belakang. Sementara Pak Tenas Effendi, bentuknya kita lihat dia bentuk lama. Bentuknya bentuk lama, kemudian ucap satu kalimat lama, tapi dia dengan sadar bahwa dia modern. Apa sebab? Kalau kita baca tujuh ajaran Melayu itu, dia mengatakan di sana, sebenarnya tujuh ajaran Melayu ini didesainkan, tapi anehnya Pak Tenas itu menuliskan itu. Dan kalau kita lihat pengaruh setelah Raja Haji, ya, pengaruh Pak Tenas ini, Raja Haji mempengaruhi kawasan Melayu di berbagai kawasan misalnya. Setelah Pak Tenas ini, setelah Raja Haji memanfaatkan Pak Tenas. Meskipun pencapaian itu tak bisa kita sandingkan, tak bisa. Sebenarnya Sutarti pencapaian yang dengan kemelayuan itu juga diakui mereka, tapi gemak Pak Tenas itu lebih lagi. Jadi lebih. Nah, saya seperti yang bilang pada Dato' Ananda tadi, yang menentukan Pak Tenas ini karena dia bicara soal negara. Dia bicara soal politik. Dia tidak bicara soal bentuk negara. Sebab tidak menjamin sebuah negara demokrasi, sebuah negara yang beraja, monarki itu menjamin rakyat makmur. Contohnya misalnya Jepang juga masih menggunakan kaisar ini juga, tapi juga rakyat makmur gitu. Nah, kemudian misalnya Amerika berbeda, tapi juga makmur. Jadi bentuk bukan, tapi yang paling penting itu adalah nilai-nilai itu. Nah, inilah yang nilai-nilai itu, dan ini dikemukakan ketika gerakan-gerakan
komunikasi, teknologi komunikasi itu menghancurkan seluruh hal dalam waktu yang sangat singkat. Dan kita semua sebetulnya, kalau kita akui, kita sebetulnya sangat gagap menghadapi hal-hal seperti itu. Misalnya, contoh, bagaimana misalnya pada tahun 60-an misalnya, ya, misalnya bahkan pada tahun awal-awal, ketika saya dari wartawan saya melihat sekali TV di Indonesia 1 lah. Tapi sekarang ini 350 dalam waktu hanya 20 tahun demikian dahsyat berkembang, dan sayangnya kita tuh menjadi konsumen semua, dan konsumen itu menghancurkan nilai-nilai. Nah, inilah yang sekarang yang kemudian disadari sekali oleh Pak Jan, dan dia memunculkannya ke permukaan sehingga dia menjadi fokus. Dan saya terus begitu, saya pikir kalau soal bentuk karya sastra, soal apa itu mungkin kita bisa berdebat ya. Tetapi soal nilai, ini maka dia bisa terima, dan itu menjadi kehausan kita bersama. Barangkali kita haus, nah itu maka dia menjadi dudukan dia dengan Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, kita dengar puisi dulu. Boleh. Hujan puisi. Ya. Oke, baik. Nanti kita sambung. Masih banyak pertanyaan yang setelah akan kita- habis itu baru kita buka ruang bertanya ya. Baik.